Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qabrahu akan kuburnya daripada Nabi Musa ala janibi tariq, atas samping jalanan, tahtal kasibi, di bawah pasir al-ahmar yang merah, di bawah pasir merah, di bawah pasir merah. Ini Nabi Musa nih gimana gamparin malaikat maut ini sampai picek nih, apa enggak dosa? Bukan. Fajawabuhu, maka adapun jawabnya, anna Musa, yaitu bahwa Nabi Musa dafa'an nafsi man ja'ahu, yaitu mempertahankan Nabi Musa daripada dirinya akan orang yang datang kepada Musa di Itlafiyah untuk membinasakan dirinya. Kaget Nabi Musa, begitu apa ujuk-ujuk mau membunuh saya. Akhirnya itu enggak sengaja. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan, innahu tasawwara lahu ala surati adamiyyin, sesungguhnya malaikat maut yaitu berbentuk oleh malaikat maut bagi Nabi Musa atas bentuk manusia. Fala alima ba'da dzalika annahu malakul maut, maka telah tahu Nabi Musa sesudah itu bahwa yang datang itu malaikat maut. Istaslama, maka pasrah li amrillah, bagi perintah Allah, ya mati Nabi Musa. Tapi sebelum mati udah pernah gamparin malaikat maut coba. Hebat Nabi Musa. Iya. Ini jawaban-jawaban hadis-hadis yang memberi kesan bahwa Nabi itu berbuat dosa kecil, begitu berdosa. Ini jawabannya semuanya dari perdebatan panjang. Wa amma ma fi sahihi, adapun sesuatu yang ada di dalam kitab hadis yang sahih, min anna nabiyan, daripada bahwa ada seorang nabi, qarasathu namlatun, menggigit akan nabi itu oleh semut merah. Ada semut gigit nabi. Faharaqa qaryatan namal, maka membakar itu nabi akan kampung semut. Jadi ada nabi digigit semut, nabi zaman dulu, zaman Bani Israel. Pas digigit dia bakar sarangnya. Yang salah siapa, yang dibakar siapa? Ini kan kejem ini. Apa yang enggak salah dihukum, ini apa enggak dosa begitu? Ini hadisnya sahih begitu. Fawahallahu ilaihi, maka memberikan wahyu kepada tu nabi, an qarasat kanamlatun, apa itu, telah menggigit akan kamu oleh satu semut, akhraqta ummatan tusabiu, lalu kau membakar akan satu umat yang membaca tasbih oleh umat. Nah, yang gigit satu, yang dibakar semua. Fajawabu, maka adapun jawaban mengenai hadis ini, annallaha nadabahu ila sabri wa tarki tasyafi, bahwa Allah yaitu mengajarkan Allah akan Nabi itu kepada sabar dan meninggalkan membalas. Wa'adzarahu wa'udruhu bayidun fi qatli jinsin min jinsi man yu'dhi, adapun udurnya itu Nabi itu jelas pada membunuh jenis daripada jenisnya orang yang mengganggu oleh orang. Walaysa dzalika manhiyan anhu, dan tidak itu dilarang. Jadi Nabi itu kenapa dia itu alasan enggak dosa, bukan karena dia nyakiti, jadi kayak tikus nyakiti kudu dibunuh begitu. Jadi bukan dosa. Fa in qila, maka jikalau dikatakan fa idza sabata ismatul anbiya, maka apabila telah sabit oleh terjaganya para nabi dari dosa, fi jamil halati, pada seluruh keadaan nabi, fama makna istighfarihim wa bukaihim, lalu apa arti istighfarnya para nabi dan tangisan para nabi? Kalau memang itu bukan dosa, kenapa Nabi beristighfar? Begitu, kan nggak dosa. Begitu. Kalau ditanya begitu, bayi aja nggak ada dosanya waktu disolatin Allah maghfirlahu.
Begitu dosa juga kagak ada, kan begitu ya kan? Begitu, nggak ada dosa juga, nggak apa-apa untuk meninggikan derajat yang agak ada dosa. Minta maaf itu bagus. Fa'lam, maka ketahui olehmu anna darajatahum fil ma'rifati billah, bahwa derajat para nabi di dalam ma'rifat kepada Allah, wal khaufi minhu, dan takut kepada Allah, bihalin, dengan keadaan apapun, tahmiluhum, yaitu membawa oleh derajat akan para nabi, alal isfaq, atas ketakutan, minal muakhadati, daripada disiksa, bima la yu'akhadu bihi ghairuhum, dengan sesuatu yang tidak disiksa dengannya oleh selain mereka. Karena nabi itu lupa aja, lupa, khawatir disiksa. Istighfar ini karena lupa, jadi lupa aja tahu taubat. Derajat mereka tinggi, lupa doa, begitu taubat. Wa annahum, dan bahwa para nabi itu fi tasarrufihim, pada berdaya gunanya para nabi, bi umurin mubahati, dengan perkara-perkara yang mubah, lam yunhau anha, yang tidak dilarang daripadanya, wala umiru, dan tidak diperintahkan mereka biya dengannya, hiya dzunubun, yaitu dianggap dosa, bil idofati, dengan disandarkan, ila uluwi maqabihim, kepada ketinggian derajat mereka. Jadi nabi itu saking tingginya daripada martabatnya di mata Allah, maka kesalahan kecil aja dianggap besar dari orang besar. Maka inilah menyebabkan mereka beristighfar. Kama qila hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, baik menurut orang abrar, buruk menurut orang muqarrabin. Waqila, ada yang mengatakan inna istighfaruhum minasyukri lillah, sesungguhnya istighfarnya para nabi itu bagian daripada syukur kepada Allah. Wa minhu, setengah daripadanya, afala akunu abdan syakura, kata nabi, maka apakah tidak menjadi aku seorang hamba yang pandai bersyukur. Waqila fa'alu dzalika, memperbuat oleh para nabi yang demikian istighfar, liyaftahu li ghairihim bab hadzal maqam, agar membuka para nabi bagi selain nabi, bab hadzal maqam, akan pintu ini maqam, fayaqtadi bihim umamuhum, maka mengikut dengan para nabi oleh umatnya para nabi, ma'ama fihi min istidai mahabbatillah, serta apa yang ada dalamnya daripada pengakuan mencintai Allah. Qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah yaitu cinta oleh Allah akan orang yang pandai bertaubat. Wal istighfaru fihi mana taubat, istighfar pada nabi itu yaitu makna taubat. Jadi istighfar itu taubat. Wa ma ismatul malaikati, adapun terjaganya malaikat dari dosa. Malaikat itu enggak pernah ngerjain dosa. Fa ajma'al muslimuna, maka itu telah ijma' oleh kaum muslimin, yakni para ulama, ala imanihim, atas imannya para malaikat. Malaikat itu mukmin, malaikat itu patuh, enggak pernah ngerjain dosa. Wattafaqal ulama'u ala ismatil mursalina minhum, dan sepakat oleh para ulama atas terpeliharanya dari dosa malaikat yang diutus dari malaikat, yang diutus kepada manusia untuk nemuin nabi-nabi. Wa ma ghairul mursalina, adapun selain yang diutus, faswabu ismatum aidon, maka adapun pendapat yang benar itu terpeliharanya ghairul mursalin aidon pula, bidalili, dengan dalil firman Allah, la ya'sunallaha ma amarahum, tidak mendurhakai malaikat akan Allah akan apa yang memerintah oleh Allah akan mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka memperbuat akan apa yang mereka diperintahkan. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadati, dan orang, yakni malaikat yang ada di sisi Allah, tidaklah angkuh mereka daripada beribadah kepada Allah, wala yastakhsirun, dan tidak merasa letih oleh mereka. Waqila inna hadza lil mursalina khassah, sesungguhnya ini ismah bagi yang diutus saja, bidalili Harut wa Marut, dengan dalil ada malaikat namanya Harut Marut, begitu. Wa man nuqila an Ibni Umar, adapun apa yang dinukilkan dari Imam Ibnu Umar, annahuma, bahwa Harut Marut kana malakaini,
yaitu ada Harut Marut adalah dua malaikat. Anzalahumallahu, menurunkan akan Harut Marut oleh Allah Ta'ala, liyahkuma bainan nas, agar menghukumi oleh Harut Marut antara manusia. Wa innallaha imtahanahuma, dan sesungguhnya Allah itu uji oleh Allah akan keduanya Harut Marut, bimra'atin, dengan seorang perempuan jamilatis surah, yang cantik rupanya. Farawadaha, maka merayu keduanya akan perempuan an-nafsiyah dari dirinya. Fabat, maka enggan ia, illa an yasjuda, sampai bahwa sujud keduanya lisonimi, bagi berhala, wa yashraba, dan meminum pun al-khamra. Fa fa'ala dzalika, maka mengerjakan keduanya dzalika, kan yang demikian itu. Wa hadza, adapun ini nukilan dari Ibnu Umar, tafsiran batin, itu batin, enggak begitu. Harut Marut itu bukan malaikat, tapi dua raja. Malaikat tidak ada yang berbuat dosa. Wal jawabu, jawabannya nih, maruya an Khalid bin Abi Imran, itu apa yang diriwayatkan dari Khalid bin Abi Imran, annama nafiyatun, bahwa emak pada lafaz wa ma unzila adalah manafi, fi qauli ta'ala wa ma unzila, dan tidak diturunkan alal malakaini. Wa qala nahnu nunazzihu ma'anis sihri, dan berkata Khalid bin Abi Imran, kami, yaitu mensucikan kami akan Harut Marut daripada sihir. Wa waqala Ibnu Abbas, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Wa qad quri'a, dan sungguh dibaca Quran malikaini, dua raja, dan ini yang tepat bil kasri. Qala al-Hasan huma iljani min ahli Babil, yaitu dua orang diktator daripada penduduk Babilonia. Babilonia, Irak. Wa qila innahuma yaqulani la taf'alu kada, sesungguhnya kedua Harut Marut itu mengatakan jangan melakukan kerjakan anu. Fawa kufrun, maka itu kada adalah perbuatan kufur. Fatasarrufuhuma laisa bimaksiatin, maka berdaya gunanya Harut Marut tidaklah ia yaitu maksiat. Wahtajju aidan biqissati iblis, dan mereka mengambil hujah pula dengan cerita iblis. Wa annahu kana minal malaikatil muqarrabin, dan bahwa iblis itu adalah iblis, yaitu daripada malaikat yang dekat dengan Allah. Liqauli ta'ala fasajadu ila iblis, itu iblis malaikat bukan. Wa jawabu, adapun jawabnya, annal aksarina, bahwa kebanyakan ulama ala annahu abul jin, bahwa iblis itu bapa jin bukan malaikat. Kama anna Adam abul insi, sebagaimana bahwa Nabi Adam bapaknya manusia. Wal isna min ghairil jinsi sa'igun fi kalamil Arab, adapun istisna dari bukan jenisnya itu boleh di dalam kalam Arab, namanya istisna munqati'. Qala ta'ala ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann fata'ayyana tananzihuhum, maka nyatalah oleh mensucikan para malaikat amma la yaliqu, dari apa-apa yang tidak layak, bi'azimi maqamihim, dengan keagungan makomnya malaikat, wa jalili miqdarihim, dan besarnya kadar malaikat. Wallahu a'lam. Al-babu tsani fi ahwalihi dunyawiyah, adapun bab yang kedua, yaitu pada hal ihwalnya Nabi yang bangsa dunia. Bagaimana Nabi? Bolehkah Nabi kesalahan kalau masalah urusan dunia, salah berkomentar? Boleh saja kalau urusan dunia begitu. Jadi dulu di Madinah itu yang namanya kurma tuh kudu dikawinin. Orang Madinah tuh kalau mau kurma, ada kurma jantan, ada kurma betina. Kalau nggak dikawinin nggak berbuah. Maka ketika ditanya ente lagi ngapain? Saya lagi ngawinin ini, ngawinin kurma. Kata Nabi, nggak usah kali. Ya baik deh, pas itu nggak bawa buah. Begitu, kok nggak bawa buah? Emang kudu dikawinin Nabi. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, urusan dunia ente lebih tahu dah. Begitu nah jawab Nabi, urusan dunia ente lebih tahu. Makanya disuruh kita khairul qurun qarni, sebaik-baiknya abad adalah abadku, abad sahabat sama Nabi. Kemudian abad sesudahnya, maksudnya pada urusan agama. Urusan dunia enggak juga kita harus, mohon maaf, nyontoh sahabat haji jalan kaki, ente dari Bintaro jalan kaki ke Arab, copot kakinya begitu. Enggak mesti kayak begitu, enggak gitu. Ente naik pesawat boleh aja gitu.
I'lam anna dhawahiral anbiya'i, ketahuilah olehmu bahwa lahiriah para nabi, zahirnya nih, alaihimus salatu wassalam, yajuzu alaiha, yaitu boleh jadi atas zahir nabi, ma yajuzu alal bashar, apa-apa yang boleh atas manusia biasa, mil amrad, daripada sakit, wana seumpamanya. Nabi boleh aja. Nabi kalau nggak makan lapar, kalau nggak minum haus, ya menikah, beranak bina, begitu. Yang kayak begitu biasa, boleh aja begitu. Begitu. Ada perempuan cakep, ada kiai perempuan cakep, itu kiai matanya justru berarti matanya sehat. Justru kalau tuh kiai sama orang laki nafsu, itu kagak normal. Sakit dia sakit. Jadi biasa yang kayak gitu. Biasa yang kayak begitu. Begitu. Biasa. Jangan itu ganjen, bukan. Normal. Justru kalau sama orang laki nggak normal itu begitu. Itu sembarangan orang berkata, itu ngapain itu Habib itu nikah sama yang muda. Aduh, boleh. Ente jangan ngiri kalau ente kagak laku. Begitu. Kagak laku ngiri. Begitu agak laku, nah laku bagus, begitu boleh begitu, enggak begitu, enggak apa-apa, justru cakep, itu manusiawi. Nabi sifat jaiznya a'rad basyariyah, memiliki sifat manusia biasa. Wa qad kataballahu ala ahli hadidar, sungguh telah menggariskan Allah atas penduduk ini negeri, fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun, di bumi kau hidup, di bumi kau mati, dari bumilah kau dikeluarkan. Biasa, sama aja kita orang di dunia. Nabi manusia, kalau nggak makan ya lapar, biasa, capek, tidur, makan. Itu zahir. Wa amma bawatinuhum, adapun batinnya para nabi, famunazzahatun an dzalik, maka itu maha suci dari yang demikian itu. Wa ghairi sayyil afati, dari segala malapetaka. Kalau batinnya enggak. Nabi makan, lebih beda makannya Nabi makan kita. Kalau makan kita emang karena dokoh gitu. Tahu dokoh enggak? Kalau Nabi kan sekebutuhan buat ibadah, batinnya beda. Wa amma hadisu Aisyah, adapun hadis riwayat Siti Aisyah, suhira Rasulullah, pernah disihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta innahu, sehingga sesungguhnya Nabi la yukhayyalu ilaihi, sungguh berkhayal kepada Nabi, annahu fa'ala syai', bahwa Nabi yaitu mengerjakan akan sesuatu, wa ma fa'ala, dan tidak mengerjakan Nabi akan dia. Jadi kata Siti Aisyah, Nabi pernah disihir, kena sihir juga Nabi, begitu. Itulah akhirnya ada turun surat Falak An-Nas, begitu tuh. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Ini bagaimana itu Nabi itu begitu. Kan Nabi kena sihir, ya manusia begitu. Fajawabuhu, maka jawabnya begini, anna sihra maradun, bahwa sihir itu adalah penyakit, mil amradil basyari, pada penyakit manusia. Ya ada. Kok kiai disantet ya? Iya manusia, sama aja. Kok kena? Iya, ya begitu. Ada yang nanya, Imam Jazuli itu tukang baca dalail, diracun kena juga. Iya manusia, itu biasa itu. Yang kayak begitu, begitu. Falaisa bimungkarin, maka tidaklah yaitu mungkar, aneh, annahu yukhayyalu ilaihi syai'un, itu bahwa dicita-cita kepadanya sesuatu, wala haqiqatan, tidak hakikat baginya. Orang disihirkan begitu. Jadi perasaan ngerjain anu padahal enggak, begitu. Perasaan menggilir istrinya padahal belum, begitu. Kena sumayan jali anu, kemudian zahir, yakni sembuh daripadanya. Wala yaqdau hada fil isbah, dan tidak tercela oleh ini sihir pada terpelihara dari dosa. Nabi tetap aja dilindungi. Tapi ini kan zahir, manusiawi. Jadi kalau ada kiai kena sihir, orang Nabi aja
nasir biasa kan diajarin, makanya ada amalan-amalan penolak sihir, penolak ini. Kalau mau tidur baca kulhu 3 kali, al-falaq, an-nas, begitu, sabadan, itu begitu. Waqila innahu yukhayyalu lahu wa la yantaqidu sihhatahu. Sesungguhnya Nabi yaitu bercita-cita, berkhayal, jadi punya pikiran gitu baginya, dan tidak ada meyakini Nabi akan kebenarannya. Ada perempuan pakai sihir menyihir Nabi, banyak yang kayak begitu. Ya manusia, jawabannya manusia. Apa yang boleh sama manusia yang lain boleh pada Nabi, begitu. Tujuannya apa? Dengan Nabi kena sihir tidak boleh disembah, bukan Tuhan. Tujuannya apa? Kita diajarin doanya anu, macam-macam. Wa amma aqdul qalbi, adapun i'tiqad hati, fayajuzu anna sallallahu ya'taqidu fi umuri dunya syai'an summa yudhiru khilafahu. Maka boleh saja bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meyakini Nabi pada urusan dunia akan sesuatu, kemudian menampakkan atau yadharu khilafu, kemudian nampak oleh menyalahinya keyakinan. Au yashukku, atau ragu-ragu Nabi fihi pada sesuatu bi khilafi syar'i, dengan menyalahi syarak. Artinya kalau urusan dunia boleh saja Nabi berkomentar tidak tepat kalau urusan dunia. Bidalili hadis Rafi bin Khudayj, dengan dalil hadis riwayat Imam Rafi bin Khudayj, qadima Rasulullah SAW al-Madinah, datang Rasulullah SAW ke kota Madinah. Madinah kan subur, maka kan batu semuanya, kurma adanya di Madinah. Wahum, dan mereka masyarakat Madinah, yu'abbirun nakhla, itu mengawinkan mereka akan kurma. Mereka mengawinkan tuh manggar yang laki ditumpangin di kurma perempuan. Faqala, maka Nabi bersabda, ma tasnauna, apa yang kalian perbuat? Qalu, mereka ahli Madinah menjawab, masyarakat Madinah, nu'abbiru nakhla, ngawinin kami akan kurma. Qala, kata Nabi, la'allakum law lam taf'alu dzalika kana khairan. Jangan-jangan kalian andai tidak mengerjakan kenakan yang demikian, ngawinin adalah tidak ngawin itu lebih baik. Kayaknya bagusan gak usah dah, gitu kata Nabi. Akhirnya karena Nabi bilang begitu, fataraku, maka meninggalkan mereka akan ngawinin. Fanaqasa, maka kurang, kagak berbuah-buah. Fadzakaru dzalika lahu, maka menyebutkan mereka kan yang tidak berbuah-buah kepada Nabi. Nabi, itu ngapa nggak berbuah? Iya, yang nggak dikawinin begini Nabi. Akhirnya Nabi bilang, faqala innama ana bashar, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Fa idza amartukum bi syai'in min dinikum, apabila menyuruh aku akan kalian dengan sesuatu dari agama kalian, fakhudhu bihi, maka pegang erat-erat dengannya, itu pasti benar. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi, apabila menyuruh aku akan kalian sesuatu daripada pemikiranku, pendapatku, fa innama ana bashar, maksudnya aku adalah manusia. Dalam hadis yang lain kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu kalau urusan dunia. Udah kawinin dah kami berbuah. Fakadzalika aidan, maka sedemikian itulah pula, fa innahu kana la yaqumu illa bidzahir, maka sesungguhnya Nabi yaitu tidak menghukumi Nabi kecuali dengan yang zahir saja, sesuai data, menghukumi data. Kayak pemerintah, hukumnya adalah by data gitu. Masalah ente suntik atau kagak itu yang namanya corona, pemerintah enggak mikir, yang penting punya aplikasinya enggak begitu. Oh punya, oh udah, karena dia zahir doang gitu, emang tahunya begitu doang. Li hadisi, karena ada hadis, innama ana bashar, sesungguhnya aku adalah manusia biasa.
Wa innakum, dan sesungguhnya kalian takhtasimuna, yaitu mengadu hukum, ilayya, kepadaku. Jadi beribut hukum, takhtasimun atau kepadaku. Saya ini manusia, bisa aja ente ribut satu sama lain lalu ngadu sama aku. Wa la'alla ba'dakum yakunu alhana bi hujjati min ba'din, dan jangan-jangan sebagian kalian adalah oleh ba'dakum itu lebih pintar dengan hujahnya dibanding sebagian yang lain. Jangan-jangan ketika ente ngadu yang atu ngomongnya pinter, dalilnya lengkap, bisa saya benerin, itu enggak lolos di akhiratnya, tetap salah salah aja begitu. Fa'aqdilahu ala nahwi ma asma'u, maka menghukumi aku bagi si ba'dakum atas seumpama apa yang aku dengar. Faman qadaita lahu min aibi syai'in, maka barang siapa menghukumi aku baginya daripada saudaranya dengan sesuatu, fala ya'khudhuhu, maka jangan mengambil akan dia. Kalau memang salah, ternyata jangan dikerjakan. Nabi loh, jangan. Kalau ente ya salah, jangan diambil kalau ente ngambil harta orang lain. Sebab apa? Fa inam aqta'u lahu qit'atan minan nar, maka sungguhnya memutuskan aku baginya akan sepenggal daripada api neraka. Jadi kayak orang ribut tanah, jam lah, apalah. Kayak contoh nih, jam nih punya siapa ya? Punya Bang Nur. Kata saya punya saya, Bang Nur nggak punya bukti surat beli, saya juga nggak punya. Ya karena ada di tangan saya, seorang hakim pasti putuskan nggak bakal dipakai kecuali miliknya, maka dimenangkan saya. Kalau bukan jangan diambil, kata Nabi. Walaupun data begitu balikin, karena kalau diambil neraka juga. Keputusan seorang hakim tidak bisa menghalalkan yang haram dan tidak bisa mengharamkan yang halal. Keputusan hakim hanya untuk menegakkan siapa yang datanya lengkap, dia yang menang. Kalau datanya nggak lengkap, nggak menang, tetap kalah walaupun ke MK, begitu. Itu begitu. Qala al-qadi, berkata oleh Qadi Iyad, lau sya'allahu, jikalau menghendaki oleh Allah, la atla'ahu, niscaya memperlihatkan Allah akan Nabi ala dhamairi ibadi, atas hati hamba-hambanya. Fahakama bainahum biyaqinin, maka menghukumi Nabi antara hambanya dengan keyakinan. Walakin liyaqtadiya bihi ummatuh, akan tetapi agar mengikuti dengan Nabi oleh umatnya, fi dalika, pada yang demikian itu. Kalau memutuskan siapa yang datanya lengkap, putusin, begitu. Waliyakuna ajalla fil bayan wa awdaha lil ahkam, dan agar menjadi ia itu lebih jelas pada penjelasan dan lebih dohir bagi hukum-hukum. Wa amma aqwaluhud dunyawiyah, istirahat dulu dah begini. Ya Allah, Ustaz, bahannya ada ini, nggak datang. Oh ada, belum jadi. Oh ya dah, wallah a'lam.